Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisatul Milah SE dari SMA Ma'arif NU 04 Kampung, salah satu peserta Diklat Calon Kepala Sekolah tahun 2021. Diklat Calon Kepala Sekolah meliputi 4 tahap, yaitu OJT 1, ISP 1, OJT 2, dan IST 2. Pada tahap OJT 2, calon kepala sekolah harus melaksanakan 3 kegiatan, yaitu yang pertama, rencana proyek kepemimpinan di sekolah magang 1, yang kedua, kajian manajerial di sekolah magang 1 dan 2, ketiga, peningkatan kompetensi di sekolah magang 2. RPK dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran di sekolah magang 1. Sekolah magang 1 saya adalah di SMA Ma'arif NU 04 Kangkung. Berdiri tahun 2006, beralamat di Jalan Masjid Al-Huda, Desa Laban, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Visi misi SMA Ma'arif NU 04 Kangkung, terwujudnya peserta didik yang terampil, berbudi pekerti, santun, berjiwa kewirausahaan, berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi, serta siap mengabdi di masyarakat. Moto SMA Ma'arif N4 Kangkung, menggali potensi, menuai prestasi. Berdasarkan rapot mutu, masalah pembelajaran yang harus diselesaikan adalah masih rendahnya keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, kritis, produktif, dan mandiri pada peserta didik. Solusi untuk meningkatkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, kritis, produktif, dan mandiri pada peserta didik, guru dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan model problem-based learning dengan menggunakan media berbasis PBL melalui kegiatan IHT pengembangan media pembelajaran GSIDE berbasis PBL. Langkah-langkah kegiatan RPK. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi. Yang keempat, refleksi. Dari hasil monitoring dan evaluasi akan diadakan pembimbingan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam pembuatan media melalui tutor sebaya atau disebut dengan siklus kedua. Berikut adalah rekap hasil peningkatan kegiatan IHT di SMA Ma'arif NU 04 Kangkung. Dari hasil kegiatan IHT, kemudian guru menerapkan proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan media GSIDE berbasis PBL. Dari hasil proses pembelajaran, terdapat kenaikan dari prasiklus siklus 1 sampai ke siklus 2. Proses pembelajaran dengan media GSIDE dalam pembelajaran dan penugasan terlaksana dengan baik. Suasana proses belajar tampak hidup, kondusif, dan peserta didik lebih aktif dalam mengikuti kegiatan secara kooperatif. Hasil supervisi meningkat dari prasiklus, siklus 1, dan siklus 2. Dan perolehan nilai rata-rata peserta didik juga meningkat dari prasiklus, siklus 1, dan siklus 2. Dampak pada peserta didik juga meningkat dari kriteria baik, yaitu mencapai nilai 80 menjadi 91,92 dengan kriteria sangat baik. Student well-being, kriteria baik, yaitu mencapai nilai 76,92 menjadi kriteria sangat baik, yaitu mencapai nilai 91,99. Terima kasih Bapak Ibu Guru
SMA Ma'arif NU 04 Lampung karena sudah menggunakan media G-Site berbasis PBL dalam pembelajaran. Saya lebih senang dan lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih senang dengan pembelajaran menggunakan G-Site berbasis PBL karena dengan media pembelajaran itu saya mampu berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan yang kedua yang dilaksanakan oleh calon kepala sekolah adalah melaksanakan kajian manajerial. Langkah-langkah kajian manajerial yang pertama adalah perencanaan. Calon kepala sekolah berkoordinasi dengan kepala sekolah magang 2, menyiapkan dokumentasi rapot mutu, dan menyiapkan materi kajian manajerial. Yang kedua, pelaksanaan. Kajian manajerial dilaksanakan di sekolah magang 1 dan sekolah magang 2, kemudian menelaah rapot mutu, mengidentifikasi SNP yang masih rendah, menganalisis kondisi nyata, mengidentifikasi potensi dan tantangan, membuat rekomendasi program. Hasil kajian manajerial, rekomendasi program atau kegiatan sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Berikutnya, peningkatan kompetensi. Berdasarkan hasil perolehan AKPK yang dianggap paling lemah, hasil dari penilaian yang diselenggarakan oleh pihak LP2KS adalah kompetensi supervisi. Untuk peningkatan kompetensi supervisi, kemudian calon kepala sekolah mempelajari kekurangan tersebut di sekolah magang 2, yaitu SMA NU 03 Mu'alimin Weleri. Langkah-langkah pelaksanaan peningkatan kompetensi. Yang pertama, persiapan. Calon kepala sekolah berkoordinasi dengan kepala sekolah magang 2 SMA NU 03 Mu'alimin Weleri dan menyerahkan surat tugas melaksanakan AKPK. Selanjutnya, calon kepala sekolah membuat instrumen wawancara. Yang kedua, pelaksanaan. Calon kepala sekolah menyampaikan maksud dan tujuan, yaitu menggali pengetahuan dan pengalaman kepala sekolah magang 2 kaitannya program supervisi. Melakukan diskusi yang didahului dengan pemaparan program supervisi, kemudian melakukan wawancara. Calon kepala sekolah didampingi oleh kepala sekolah magang 2 melakukan supervisi pembelajaran di sekolah magang 2. Hasil peningkatan kompetensi. Calon kepala sekolah memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam kompetensi supervisi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen yang dilaksanakan bersama kepala sekolah di magang 2. Demikian penjelasan materi yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.